Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita persiapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini tertulis dalam kitab Zakaria pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikian aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil, firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bagaimana maksud Allah memanggil bangsa Israel menjadi umat pilihan dari antara bangsa yang lain, menjadi umat yang terpanggil dan menjadi umat yang ditetapkan sebagai milik Allah. Allah tentu memiliki tujuan atas umat itu, di mana Allah menghendaki supaya mereka hidup dalam kebenaran, hidup dalam aturan Allah, hidup dalam ketetapan Allah, dan hidup dalam kehendak Allah. Sehingga dalam firman Tuhan ini di ayat 9 dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, jangan menindas orang yang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Ini merupakan suatu perintah yang Tuhan Allah berikan dengan tujuan supaya hidup sebagai bangsa pilihan. Mereka benar-benar menunjukkan hidup yang berbeda dari bangsa yang tidak mengenal Allah, yang hidupnya hanya melakukan apa yang mereka mau, melakukan apa yang mereka kehendaki, dan melakukan apa yang menjadi keinginan mereka. Tetapi bangsa pilihan hanya melakukan apa yang dikehendaki Allah. Jadi ada perbedaan antara umat yang dipilih dengan umat yang tidak mengenal Allah, di mana Allah menghendaki supaya mereka hidup dalam keadilan, mengasihi satu sama lain, saling menopang, saling memperhatikan, saling mendukung. Dengan demikian Allah tentu merancangkan supaya bangsa itu hidup dalam kedamaian, hidup dalam sejahtera. Tetapi kemudian apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Di ayat selanjutnya, ayat 11 dikatakan, tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Ternyata perintah yang diberikan oleh Allah itu tidak dihiraukan oleh bangsa pilihan. Perintah yang diberikan oleh Allah itu tidak didengarkan oleh bangsa pilihan. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril. Bapak Ibu, batu amril merupakan salah satu batu yang sangat keras, terkenal kerasnya. Dan mereka diumpamakan seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu dikatakan, datang murka yang hebat daripada Tuhan. Ini merupakan suatu perintah yang sangat tegas yang diberikan oleh Allah sebagai pemilik umat pilihan, di mana Allah tadi sudah mengatakan menghendaki supaya hidup mereka hidup yang berkenan, tidak jauh dari Allah, tetapi justru mereka menutup telinganya terhadap perintah Allah, dan mereka lebih mengutamakan apa yang mereka kehendaki, sehingga firman Allah diabaikan,
dan mereka melakukan kejahatan. Dan itu dikatakan menimbulkan murka Allah. Ketika hukuman sudah tiba dan sudah terlambat untuk menyesalinya, disitulah Allah menunjukkan dirinya sebagai Allah pemilik umat, Allah yang harus ditakuti, Allah yang harus ditaati, Allah yang harus dihormati. Dan keputusan Allah tetap akan dinyatakan atas umat itu. Yang diminta dari Allah adalah perubahan, tetapi mereka tidak berubah. Sesungguhnya mereka tahu bahwa Allah menghendaki mereka untuk mempusatkan hati fokus pada penyembahan kepada Allah saja. Namun ternyata mereka menutup telinga dengan perintah itu dan mereka menyembah berhala. Ini merupakan suatu pelanggaran yang besar di hadapan Allah. Dan sesungguhnya Allah sudah terlalu sabar untuk menanti pertobatan umat itu. Namun kekerasan hatinya membuat mereka terus-menerus dalam perlawanan Allah. Dan pada akhirnya hukuman tiba. Dan di ayat yang ke-14, oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai di antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi sehingga tidak ada yang lalu lalang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah memiliki banyak cara untuk menegur umat yang tegar tengkuk. Allah ternyata memakai bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah untuk menindas mereka, untuk menegur mereka dengan perlawanan yang begitu kejam. Dan pada akhirnya mereka sadar kekuatan mereka tidak ada. Mereka akhirnya sadar bahwa mereka lemah. Akhirnya mereka sadar bahwa mereka tidak berarti apa-apa jika Tuhan tidak ada bersama dengan mereka. Namun kembali kepada firman Tuhan, Allah sudah berkali-kali mengingatkan, tetapi mereka juga berkali-kali bahkan berulang kali tidak menghiraukan, dan akhirnya hukuman dijatuhkan atas mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian mungkin dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Berkali-kali kita mendengarkan firman Tuhan, berkali-kali kita mendengarkan teguran Tuhan, berkali-kali kita mendengarkan apa yang menjadi larangan Tuhan, tetapi berkali-kali juga kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kita melakukan dosa. Kita hanya memperdulikan diri kita, tidak memperdulikan keselamatan yang daripada Allah. Dan akhirnya terus-menerus kita mengulangi kesalahan dan kita hidup di dalam dosa. Sehingga kita datang pada Allah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita memohon kepada Allah, doa kita tidak dijawab sesuai dengan kehendak kerinduan hati kita. Dan akhirnya kita mengeluh, kita mengatakan Allah tidak peduli. Begitu kejamnya sikap manusia di hadapan Allah. Padahal firman Tuhan dengan jelas dikatakan, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu. Dikatakan dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah ialah segala kejahatan kita. Yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kita ialah karena kita tidak mendengar apa yang menjadi perkataan Allah. Itulah yang menjadi dosa kita. Demikian bangsa Israel. Sesungguhnya sudah terlambat waktu bagi mereka untuk mengatakan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena apa? Berulang kali diingatkan, berulang kali mereka melakukan dosa pelanggaran. Akhirnya oleh karena dosa, Allah memastikan akan ada hukuman bagi mereka. Sejarah membenarkan bahwa perkataan Nabi pada ayat yang ke-14 akibat kejahatan Israel yang menolak Allah, akhirnya bangsa ini ditendang ke sana kemari seperti bola secara silih berganti. Bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, yang begitu jahat, yang begitu kejam, menjajah kehidupan mereka. Sampai Israel mendapat julukan bangsa yang tidak memiliki tempat, bangsa yang tercerai-berai ke seluruh dunia. Dan fakta yang kita lihat bahwa memang
Ini menjadi pemicu kehancuran bangsa hingga sampai seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa begitu kejam memisahkan kasih Allah dari kita. Allah begitu tulus, Allah begitu mengasihi kita. Tetapi kita sebagai manusia sering melawan ketetapan Allah. Sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung, di mana Allah telah mengorbankan dirinya supaya melalui pengorbanan itu kita yang tidak layak dilayakkan, kita yang berdosa dihapuskan dosa kita, kita yang tidak benar akhirnya dibenarkan, supaya apa? Kehidupan kita benar-benar dekat dengan Allah, melekat pada kebenaran, dan hidup kita hidup yang berkenan kepada Allah, dan keselamatan menjadi milik kita. Mari kita renungkan kembali pengorbanan Allah, supaya kita tidak menjadi orang yang bebal, orang yang suka melawan kehendak Allah, suka melawan ketetapan Allah, suka diberkati tapi suka melakukan dosa. Hilangkanlah setiap kekerasan hati itu dan lembutkanlah hati kita untuk menerima firman dan bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Jangan terlambat. Supaya kita tidak terlambat untuk menerima anugerah itu. Jika sudah tiba waktunya, Tuhan akan mengatakan, sampai di sini engkau tinggal dalam dosamu dan engkau menerima upah maut atas segala pelanggaranmu. Akhirnya siapa yang rugi? Kita. Karena itu mari, ketika firman Tuhan menegur kita, mari segera kembali kepada Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam kehendak Allah, hiduplah dalam keinginan Tuhan, sehingga kehidupan kita hidup yang menyenangkan hati Allah. Siapa yang hidup menyenangkan hati Allah akan memperoleh kehidupan kekal di sorga. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk terus-menerus hidup dalam kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu malam hari ini, yang telah mengingatkan kami kembali upah dosa ia adalah maut. Supaya Tuhan, kami melembutkan hati kami, membuka hati kami untuk menjadi bejana-bejana yang siap menerima firman Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan, hidup kami berkenan kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Seluruh kehidupan kami, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami malam hari ini. Biarlah malam hari ini kami dipenuhi oleh sukacita daripada Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.